Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Atiatullah dengan NIM 10224031. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan perusahaan dagang Jabrik Company. Langsung saja ke latar belakang berdirinya perusahaan dagang Jabrik Company. Jabrik Company ini merupakan sebuah perusahaan yang menjual berbagai jenis komputer beserta aksesorisnya. Berawal dari perusahaan kecil dengan minat tinggi masyarakat terhadap komputer dan juga memperhatikan kualitas. Sehingga perusahaan Jabrik Company bisa berkembang pesat sampai sekarang. Jabrik Company ini memberikan kualitas komputer yang paling terbaik untuk digunakan oleh masyarakat. Apa sih perusahaan dagang? Menurut Menteri, pada tahun 2019 menyebutkan bahwa perusahaan dagang adalah sebuah perusahaan yang memiliki aktivitas mulai dari membeli barang dagangan, kemudian dijual dengan mengambil keuntungan sesuai ketentuan tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Strategi pemasaran dalam perdagangan laptop ini, menurut American Marketing Association, adalah proses menyusun komunikasi terpadu bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas langkah-langkah penyusunan laporan keuangan dari perusahaan dagang Jabrik Company. Yang pertama ada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi terdapat dua jenis, yakni laporan laba rugi bentuk tidak langsung dan juga bentuk langsung. Pada laporan laba rugi bentuk tidak langsung terdapat akun-akun yaitu pendapatan dari penjualan, retur dan potongan dari penjualan, beban-beban yang lain, dan juga beban pokok penjualan. Sedangkan pada laporan laba rugi bentuk langsung hanya terdapat dua akun, yakni pendapatan dari penjualan dan juga beban-beban yang lain. Pada laporan laba rugi Jabrik Company, laba yang diperoleh yaitu sebesar Rp24.370.000. Selanjutnya yaitu laporan ekuitas pemilik. Dalam laporan ekuitas pemilik dimasukkan akun-akun berupa modal pemilik, laba bersih bulan berjalan, dikurangi prive pemilik. Pada laporan ekuitas Jabrik Company, kenaikan ekuitas pemilik yakni sebesar Rp19.370.000, sehingga modal pemilik pada tanggal 31 Januari 2025 sebesar Rp12.238.533.000. Yang terakhir ada laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, nilai aset harus sama dengan liabilitas dan ekuitas. Jadi, seperti aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Dalam laporan keuangan Jabrik Company, aset dari Jabrik Company totalnya senilai Rp12.273.533.000. Liabilitas ditambah ekuitas senilai Rp12.273.533.000. Kesimpulannya, jadi Jabrik Company ini adalah perusahaan dagang yang menjual elektronik seperti komputer. Tujuan didirikan Jabrik Company ini sebagai distributor komputer terpercaya dengan menjual barang berkualitas tinggi. Jabrik Company ini menggunakan sistem pencatatan laporan keuangan dengan menggunakan metode perpetual. Pada bulan Januari 2025, Jabrik Company mendapatkan laba sebesar Rp24.730.000. Selanjutnya yaitu saran dari penyusunan laporan pada perusahaan Jabrik Company, yaitu Jabrik Company sebagai perusahaan yang menjual barang komputer yang berkualitas tinggi perlu memastikan kualitas sistem laporan keuangan dengan metode perpetual yang lebih akurat lagi. Disarankan untuk menggunakan perangkat lunak akuntansi, contohnya seperti Accurate yang mendukung pencatatan real time, memastikan setiap transaksi pembelian
dan penjualan tercatat otomatis untuk akurasi stok dan nilai persediaan. Selain itu, lakukan rekonsiliasi secara berkala untuk meminimalisir selisih data serta menerapkan analisis keuangan guna meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.